Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang baru datang atau baru kesasar ke channel ini, seperti biasa Insan ingatkan untuk subscribe supaya tidak ketinggalan uploadan terbaru dari video-video terbaru yang Insan upload di Kreatif Channel ini guys. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Insan mau membahas seperti biasa ya guys ya, masalah budidaya jamur tiram. Kita ngobrol-ngobrol. Ini buat pemula nih guys ya. Ini Insan mau memberikan beberapa hal yang biasa ditakutin oleh pemula ya guys ya. Hal-hal yang biasa ditakuti pemula sebelum terjun ke dunia jamur tiram. Jadi teman-teman ini pasti sebelum ingin memulai usaha, suatu usaha apapun itu, nggak hanya budidaya jamur tiram, pasti kalian udah mencari informasi-informasi ya guys ya, sekitaran tentang apa yang dibutuhkan, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Nah, seperti itu guys. Jadi untuk khususnya budidaya jamur tiram itu sendiri, di video kali ini mau Insan bahas hal-hal yang biasa menjadi momok ya guys ya, beberapa hal yang menjadi ketakutan tersendiri untuk para pemula. Nah, jadi pemula-pemula itu biasanya takutnya itu hal-hal seperti ini, tapi Insan akan coba memberikan solusinya juga kepada teman-teman supaya ya di setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, jadi pada video kali ini makanya ditonton sampai habis supaya kalian itu tahu ya guys ya. Buat pemula yang masih cari-cari informasi tentang budidaya jamur tiram, ini ditonton videonya sampai habis supaya jelas dan gamblang ya guys ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah biasanya nih guys ya, yang ditakutkan pemula itu masalah pemasaran. Ini udahlah titik paling tinggi ketakutan, nanti jualnya kemana bang kalau jamur. Nah, siapa yang mau beli jamur, siapa yang menampung jamurnya. Nah, itu pasti hal yang paling pertama ya guys ya. Nah, jadi untuk masalah yang pertama ini, ketakutan yang pertama ini, yang teman-teman harus lakukan itu adalah jangan tergantung kepada siapapun, jangan membiasakan diri bergantung kepada orang lain guys. Nah, itu tips dari Insan ya guys ya. Cobalah berdiri sendiri, cobalah berpikir bagaimana cara menjual barangmu gitu ya. Bagaimana cara menjual hasil olahan atau hasil dari usahamu sendiri guys. Jadi jangan malu punya usaha jamur, karena kita nggak tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu usaha jamur kalian itu akan sebesar apa. Jadi ya coba dirintis, banggalah menjadi seorang petani jamur, jangan malu ya guys ya. Karena banyak udahan petani jamur yang punya Pajero, punya rumah mewah, punya kandang jamur sampai 4-5, punya gaji puluhan juta per bulan. Nah, banyak guys ya. Jadi jangan malu. Kuncinya itu adalah cari pemasaranmu sendiri. Coba tawarkan ke kedi-kedi, ke warung, ke grosir, ke pedagang sayur keliling. Nah, banyak ya guys ya. Coba buat olahan crispy, coba tawarkan di sosial media, coba di pasar. Nah, yang penting itu kita berusaha sendiri, jangan bergantung kepada orang lain. Kalaupun ada yang mau menampung, kita jangan harus 100% percaya, 100% kita bergantung kepada dia. Nanti suatu saat dia memainkan harga atau memainkan pasar, kita yang kewalahan ya guys ya. Jadi kita harus punya pasar sendiri. Kalau ada yang nampung ya anggap aja itu adalah pasar tambahan. Jadi kalian harus tetap punya pasar sendiri. Nah, itu yang momok yang pertama ya guys ya. Momok yang pertama, ketakutan pertama masalah pemasaran. Udah Insan berikan solusinya buat teman-teman yang berpikiran cerdas, pasti sudah mulai membuka pola pikirnya. Oh iya ya bang, seperti itu, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Oh guys, kita langsung aja masuk ke pembahasan kedua, yaitu biasa hal kedua yang ditakutkan pemula itu adalah beli bibitnya di mana. Ini biasanya buat teman-teman yang nyari inspirasi usahanya di YouTube atau di sosial media ya guys ya. Jadi untuk wilayah teman-teman mungkin susah ya guys ya. Bang, aku di wilayah ini nggak ada sepertinya petani jamur. Jadi aku harus gimana, harus beli bibit kemana gitu ya guys ya. Nah, sekali lagi setiap masalah ataupun setiap problem pasti itu ada penyelesaiannya ya guys ya. Yang pertama ini Insan beri jalan ini ya guys ya. Yang pertama buat teman-teman yang tempatnya di wilayahnya itu mungkin radius sekitar 20-30 km nggak ada terdengar petani jamur ataupun nggak ada jamurnya di pasar. Nah, itu justru peluang besar ya guys ya buat teman-teman untuk mengembangkan jamurnya, untuk mengembangkan usaha ini.
Caranya bagaimana? Yang pertama, kalian bisa ikut pelatihan online guys. Nah, seperti yang Insan adakan di channel Insan ini, kalian bisa daftar pelatihan online. Kemudian yang kedua, kalau kalian nggak mau daftar pelatihan online, bang aku masih pemula, mau coba budidaya backlog aja ataupun coba ngurus backlog. Nah, coba kalian letakkan nomor handphone kalian, ataupun nggak usah lah nomor handphone ataupun WA, tapi kalian calling pribadi aja ke WA Insan yang udah sering Insan bagikan. Nah, nanti kalian tulis alamat kalian di mana, nanti coba Insan kasih tahu supplier terdekat, barangkali ada ya guys ya. Tapi kalau nggak ada ya apa boleh buat. Kalau memang kalian mau serius ya memang harus memulai dari belajar buat backlog sendiri. Kalau di wilayah kalian itu belum ada yang jual backlog sama sekali. Karena itu peluang bagus guys. Peluang bagus buat teman-teman yang di wilayahnya belum ada yang budidaya jamur. Kalian bisa jadi yang pertama, kalian bisa jadi yang paling besar. Kalau kalian serius nih ya, kalau kalian bener-bener serius sungguh-sungguh mau mengembangkan usaha budidaya jamur tiram ini, kalian bisa yang jadi yang pertama dan terbesar di wilayah kalian itu guys. Nggak ada saingan. Ya saingannya memang pasti ada lah ya guys ya, tantangannya ada, pasti perkenalan ke masyarakat, apa ini jamurnya, apa bisa dimakan atau enggak, mengolahnya bagaimana, itu pasti akan ada. Tapi setelah masyarakat tahu rasanya, tahu gizinya, kemudian tahu cara mengolahnya, nah pasti kalian akan dicari ya guys ya. Justru kalian bisa jadi produsen terbesar di wilayah itu, kalian bisa jual bibit di situ, kemudian kalian juga bisa jadi produsen backlognya, produsen jamurnya. Nah seperti itu guys, itu adalah masalah dan penyelesaian yang kedua guys. Jadi Insan udah memberikan masalahnya, Insan memberikan solusinya juga. Yang seperti yang bisa Insan bilang tadi, Insan ulangi ya guys ya. Masalah yang kedua itu beli backlognya kemana, ataupun cara buatnya gimana, dan penyelesaiannya ataupun jawabannya itu adalah bisa ikut pelatihan online. Kemudian bisa juga WA Insan, tulis alamat ataupun kota kalian guys. Nanti coba Insan bantu carikan produsen terdekat gitu guys ya. Nah itu dia masalah dan penyelesaian yang kedua. Kemudian yang ketiga, hal yang biasa ditakutin oleh pemula nih guys, yang belum pernah terjun sama sekali ke jamur tiram. Biasanya nih takut, bang itu perawatannya susah tuh bang, kemudian tempatnya harus segini, harus steril gini kemudian modalnya bang sekaligus banyak bang. Nah itu ya guys ya, itu hal-hal yang ditakutin. Jadi ini tiga hal ini menjadi persoalan. Nggak tahu itu persoalan yang dibuat-buat atau memang dia benar-benar takut akan hal-hal tersebut, nggak tahu ya guys ya. Tapi seperti yang saya bilang, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Kemudian kita bahas salah satu persatu ya guys ya. Buat teman-teman harus sabar guys nonton videonya. Insan sekali lagi bukan guru yang bisa ngomong dengan lancar dan juga dengan fokus pada intinya. Pasti Insan ngomong muter-muter ya guys ya. Kalian pasti apalah ngerti lah ya guys ya, Insan basicnya ini tukang jamur, dan bukan tukang jamur asli, tapi hanya dulunya berminat dan serius menekuni jamur. Nah jadi kita bahas dari yang pertama, bang itu perawatannya pasti susah. Nah susahnya di mana ya guys ya? Kalau kalian beli backlog, tinggal ditata di rak seperti ini, kemudian disiram, kemudian pasti tumbuh sih guys ya. Nah, sejarahnya kalau miselium full putih itu nggak pernah nggak tumbuh guys, pasti tumbuh. Jadi di mana susahnya gitu ya guys. Yang penting kalian sabar. Hal-hal yang harus diperhatikan itu dari kumbung, kalian bisa tonton di video-video Insan udah lengkap guys. Ada 410 video, bayangkan 410 video membahas jamur tiram semua, jamur tiram tok. Nah itu udah banyak sekali guys. Yang penting kalian mau belajar serius. Nah itu ya guys ya. Jadi untuk kesusahan merawat jamurnya ini nggak ada sih guys ya. Hanya tinggal ditata seperti ini, kemudian disiram, kemudian dipanen kalau udah tumbuh. Nah seperti itu guys. Kemudian untuk masalah yang kedua bang, itu pasti modalnya, biayanya besar ya guys ya. Modalnya, biayanya besar. Besarnya di mana guys? Dulu Insan memulainya itu dengan beli backlog 200 backlog, kemudian Insan buat kandangnya itu ngemper, modal atap sekitar 100.000, bambu minta, kemudian dikerjai sendiri, selesai ya guys ya. Cuman backlognya aja yang beli. Jadi modal besar itu tergantung dari pola pikir kita guys. Kalau kalian mikirnya mau langsung besar tapi kalian nggak punya uang, ya kalian bingung sendiri guys. Tapi kalau kalian memang punya uang ya nggak masalah. Tapi kalau kalian ingin besar dengan modal kecil, kalian adanya modalnya sedikit, ya bisa. Yang penting fokus, tekun, kemudian ya intinya ya serius lah, sungguh-sungguh dalam
berusaha menjalankan apa yang ingin kalian capai. Itu dia guys. Kemudian bang, itu tempatnya harus steril, harus begini begitu. Kalian bisa lihat sendiri tempat insan ya guys ya, sangat berantakan. Nah jadi tempat insan itu hanya seperti ini. Dinding paranet, kemudian atapnya seng, dulu atapnya masih bambu, masih daun rembia, karena insan memang ingin yang mendapatkan yang hasil standarnya lah, karena dari yang mengajari pun seperti itu. Tapi toh dengan dimodifikasi seperti ini ya, asal kita bisa menjiwai usaha ini ya, jamurnya tetap tumbuh kok guys. Nah jadi nggak harus steril. Memang kalau steril ya mungkin ada beberapa keunggulan sih guys ya, beberapa kelebihan untuk kumbung yang steril, yang rapat, kemudian yang bersih, kilat. Mungkin hama lah ya guys ya, kuncinya di hama. Kalau masalah hasil jamur itu tergantung dari kualitas backlognya. Kalau masalah hasil jamur itu guys, kalau masalah kebersihan, kesterilan itu hanya dari kualitas jamurnya. Kalau kualitas jamur, kalau tempatnya bersih steril itu bisa jadi kualitas jamurnya itu lebih baik, lebih putih, lebih bersih, kemudian lebih tidak ada hamanya gitu guys. Jadi di situ aja sih guys ya intinya. Nggak harus, syarat wajibnya itu nggak harus bersih dan steril, tapi ya itu merupakan syarat pendukung untuk lebih bagus lagi. Kalau bisa dibuat seperti itu buat, kalau nggak bisa ya ala kadarnya seperti ini. Bahkan itu tempat bakaran backlog dan bakaran sampah insan di situ ya guys ya. Jadi kadang kalau pas musim pembakaran backlog ya asapnya lumayan banyak juga masuk ke dalam sini, tapi nggak masalah guys, jamurnya masih tetap tumbuh. Yang penting kita siram, kita atur suhu dalam kumbung ini, sirkulasi udaranya juga kita atur, masih bisa diakali guys semuanya. Nah itu dia guys, beberapa hal yang insan bagikan kepada teman-teman. Mau direkap nggak nih guys? Kalau direkap nanti videonya kepanjangan. Rekap aja lah ya guys ya, buat teman-teman yang udah nonton dari awal nggak di skip ya nggak usah nonton rekapannya, nggak apa-apa. Tapi ini buat yang tukang skip ini, insan rekap dari awal. Yang pertama itu tadi adalah masalah pemasarannya kemana, jualnya kemana, udah insan berikan solusinya. Kemudian yang kedua tadi adalah masalah beli bibitnya di mana ataupun buatnya bagaimana, juga udah insan berikan solusinya, yaitu dengan cara ikut pelatihan yang insan adakan, ataupun kalian bisa nonton di YouTube buat bibit, buat backlognya, ataupun kalian bisa kontak insan berikan nanti beberapa tempat terdekat lah mungkin yang bisa kalian datangi ataupun yang bisa kalian hubungi. Nah kemudian yang terakhir adalah bagaimana dengan modal, perawatan, dan juga sterilisasi tempat. Nah itu semuanya juga udah insan berikan solusinya. Nah jadi buat teman-teman nunggu apa lagi, segera mulai usaha kalian kalau memang udah memiliki niat yang kuat. Jangan nunggu ini nunggu itu, nunggu ini nunggu itu, kelamaan kalian bisa di lomba ataupun kalian bisa didahului oleh orang yang lebih serius dengan modal sedikit. Jadi modal banyak nggak penting, kalian yang penting itu mulain. Mau modal 200.000 300.000 itu yang penting mulain. Yang penting memang harus ada modal sih guys. Nah jadi mungkin itu aja guys video kali ini. Kalau ada yang salah insan mohon maaf. Kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.